Akibatnya di dalam teror ini 32 orang ditawan oleh para pembajak yang berjumlah 6 orang. Termasuk ada 17 orang siswa sekolah yang sedang berkunjung ke kantor kedutaan di saat itu. Nah, lalu di saat itu para pembajak atau peneror ini mengeluarkan statement yang bunyinya kayak gini. Kami bukan pembunuh, Belanda lah yang telah menjadikan kami pembunuh, katanya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang sejarah lagi. Ini sejarah menurut gue cukup menarik dan mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengetahui tentang hal yang satu ini. Kita akan membahas sejarah yang berhubungan dengan orang keturunan Maluku atau sering disebut dengan orang Ambon. Nah, tapi di sini gue perlu menekankan dulu kepada teman-teman semua, tidak semua orang yang berasal dari tanah Maluku itu senang disebut sebagai orang Ambon. Ada juga orang-orang yang merasa kayak saya bukan orang Ambon, saya orang K, saya orang Maluku Barat Daya atau dari daerah lain. Jadi semboyan Ambon Manise itu ya bagi orang Ambon memang cukup dikenal gitu ya, cukup ikonik gitu. Tetapi ada sebagian besar orang yang berasal dari Maluku justru mereka tidak mau disebut Ambon karena beda gitu, ada perbedaannya gitu. Yang dimana di sini koreksi gue kalau gue salah karena gue tidak mendalami sebegitu jauh gitu ya tentang sisilah ini. Ya mungkin teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah tentang penyebutan Ambon ini. Oke, tapi pembahasan kita tidak mengarah ke sana ya, geng ya. Kita tidak akan membahas tentang sisilah Maluku atau penyebutan tentang orang Ambon gitu. Tetapi di sini gue pengen ngebahas salah satu kejadian yang terjadi di Belanda, yang mana di sini melibatkan beberapa orang keturunan Maluku. Seperti yang kita ketahui, orang keturunan Maluku atau sering juga disebut dengan orang Timur gitu ya, karena memang berasal dari timur Indonesia. Kalau soal nyali, memang sudah tidak diragukan lagi. Orang-orang dari timur, baik itu dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai orang Sulawesi sekalipun, memang kalau berbicara soal nyali ya jangan coba-coba tantang. Mereka tidak bisa ditantang, apapun yang dijual mereka borong gitu ya. Hal ini juga berlaku di luar negeri. Anak-anak keturunan Maluku di luar negeri nyalinya juga sama seperti anak-anak Maluku yang ada di Indonesia. Mereka ketika keluar dari tanah mereka, mereka sadar kalau mereka tidak melawan sama saja mereka yang akan dimakan atau mereka yang akan mati. Makanya keturunan-keturunan Maluku jadi keras-keras orangnya, nyalinya besar-besar. Kita akan membahas secara lengkap nih sebuah kejadian yang melibatkan keturunan Maluku yang berhasil membajak kereta di Belanda. Ini unik banget nih cerita karena ini sampai difilmkan gitu geng ya, yang membuat kita benar-benar merinding. Wah, anak keturunan Maluku, darah Indonesia, mereka bisa berbuat sebegitu beraninya di tanah Belanda. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelumnya gue jelasin dulu ya, mengapa orang Maluku atau keturunan Maluku kok bisa ada di Belanda. Kenapa bisa di sana orang-orang Maluku ya cukup mendominasi gitu ya. Bahkan kita juga tahu ada sebuah geng motor atau klub motor gitu ya yang bernama Maluku Satu Darah. Yang dimana ini klub motor yang cukup disegani di tanah Eropa dan base-nya itu ada di Belanda. Jadi setelah kemerdekaan itu ada beberapa orang pejuang-pejuang keturunan Maluku yang memilih untuk pindah ke Belanda. Kelompok rakyat Maluku yang menyebut diri mereka Republik Maluku Selatan ini semuanya berasal dari Kenil atau tentara-tentara yang dibentuk untuk membantu pasukan bersenjata kerajaan Belanda di saat itu. Dan Kenil ini pertama kali dibentuk pada tanggal 18 September tahun 1814. Nah, ketika kondisi Indonesia mulai runyam setelah pasca perang, akhirnya orang-orang yang tergabung di Kenil ini dipindahkan ke Belanda oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Dan di saat itu pihak Belanda memberikan sebuah janji, yaitu Republik Maluku Selatan ini akan menjadi sebuah negara yang artinya tanah Maluku atau tanah Ambon nantinya akan menjadi sebuah negara sendiri atau negara yang merdeka. Dan ini mereka janjikan akan diproklamasikan setahun berikutnya setelah mereka ikut dengan pasukan Belanda pindah ke tanah Belanda pada tahun 1949. Lalu tiba pada tahun 1950, ternyata kemerdekaan terhadap orang-orang Maluku itu tidak terwujud dikarenakan Republik Indonesia Serikat atau RIS itu malah bubar
militer. Dan di saat itu, tentara Indonesia langsung menginvasi Maluku. Sementara itu di tanah Belanda, orang-orang Maluku bekas dari pejuang Kenil ini justru dianaktirikan oleh pemerintah Belanda. Jadi singkat ceritanya kayak gitu. Sesampai mereka di Belanda, itu masih banyak konflik-konflik yang terjadi, yang dimana mereka memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Karena di saat pertama kali rakyat Maluku ini sampai di Belanda, mereka itu mempertanyakan status kewarganegaraan mereka. Apakah mereka warga Belanda atau bukan? Di Belanda sana, pada awalnya banyak camp-camp atau tempat pengungsian gitu ya, yang menampung orang-orang keturunan Maluku yang berada di Belanda setelah pasca perang. Keturunan-keturunan Maluku di sana mencoba memperjuangkan hak-hak mereka, sampai-sampai mereka harus melakukan pemberontakan. Ada beberapa tragedi pemberontakan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh anak-anak keturunan Maluku yang ada di Belanda. Pernah terjadi pada tahun 1975, lalu pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1978. Nah, salah satu tragedi yang melibatkan anak-anak keturunan Maluku yang ada di Belanda itu yang paling dikenal adalah pembajakan kereta api yang ada di desa Glimen di daerah timur laut Belanda. Dan pada saat yang sama, orang-orang Maluku lainnya sempat menyandra beberapa orang di sekolah dasar yang berada di Bovensmilde. Orang-orang Maluku yang berada di Belanda ini menamai kelompok mereka dengan sebutan Republik Maluku Selatan atau RMS. Mungkin gue akan menceritakan secara detail dulu ya. Kita mulai dari konflik yang pertama yang terjadi di tahun 1975. Ini tepat pada tanggal 25 November tahun 1975. Di saat itu, Ratu Juliana, pemimpin Belanda, membacakan proklamasi tentang kemerdekaan terhadap Suriname. Ini merupakan tanah koloni mereka yang berada di daerah Amerika Selatan. Kalau kalian tahu, orang-orang Suriname itu isinya orang Jawa dan juga orang-orang kulit hitam. Tapi mereka di sana bahasa kebangsaannya, walaupun mereka tuh bukan bagian dari Indonesia nih ya, tapi mereka pakai bahasa Jawa. Nah, memang karena banyak sekali orang-orang transmigrasi dari Jawa yang ditempatkan di sana dulunya. Lalu nih geng, di dalam pidato Ratu Juliana ini ada sebuah kalimat yang membakar semangat orang-orang Maluku. Yang dimana di saat itu dia mengatakan kayak gini, ini gue bacain. Dia bilang, semua orang punya hak untuk memiliki negerinya sendiri. Dan kemerdekaan terhadap Suriname itu sendiri adalah sebuah janji yang pernah diucapkan oleh Belanda yang akhirnya mereka tepati sampai akhirnya Suriname menjadi negara yang independen. Namun mereka lupa di saat itu mereka juga pernah menjanjikan hal ini kepada anak-anak keturunan Maluku yang menyebut diri mereka sebagai Republik Maluku Selatan untuk mendapatkan kemerdekaan juga gitu. Nah, akhirnya terjadilah konflik, terjadilah pergesekan antara pemerintahan negeri kincir angin ini dengan anak-anak keturunan Maluku yang ada di Belanda di saat itu. Di tahun 1975 itu juga, itu tepat setelah 25 tahun lamanya orang-orang Maluku di Belanda dijanjikan untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena merasa geram sekali, akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang dimulai dengan pembajakan kereta api. Ini terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 1975. Sekitar 77 orang penumpang di dalam sebuah kereta, yang mana kereta ini tuh adalah kereta antar kota dari Groningen menuju Amsterdam. Dan kereta tersebut diisi oleh orang-orang lanjut usia atau pensiunan-pensiunan, yang dimana mereka itu mendapatkan kompensasi dari pihak kereta api tersebut. Mereka tuh bisa mendapatkan diskon atau potongan tiket dan bisa berlibur atau untuk bersenang-senang naik kereta api, yang akhirnya dibajak oleh orang-orang keturunan Maluku. Akhirnya di saat itu pihak pemerintah Belanda menurunkan beberapa aparat keamanan untuk membebaskan para tawanan yang ada di kereta. Di saat itu mereka mengerahkan pihak kepolisian, tentara, dan juga mobil-mobil anti peluru karena mereka tahu orang-orang yang membajak di dalam kereta ini membawa senjata juga. Nah, di hari pertama pembajakan tersebut, pihak pemerintah Belanda itu berhasil membebaskan 4 orang tawanan yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 anak kecil. Tawanan ini dibebaskan dengan membawa sebuah tuntutan atau pesan dari orang-orang yang membajak. Beberapa dari tuntutan yang dibawa oleh tawanan yang berhasil bebas ini, mereka menyebutkan kalau para pembajak itu meminta dikirimkan pesawat untuk bisa digunakan menuju ke tempat rahasia. Lalu pemerintah Belanda juga diminta untuk mempublikasikan keluhan-keluhan orang Maluku yang ada di Belanda. Dan pemerintah Belanda juga diminta untuk menyelesaikan ketidakadilan kepada orang-orang Maluku
Maluku yang ada di Belanda. Nah, lalu mereka juga menuntut pemerintah Belanda dapat memberikan ruang atau panggung terhadap pemimpin komunitas Maluku Selatan. Dan mereka juga meminta untuk diadakan sebuah pertemuan antara pihak Indonesia, pihak Belanda, PBB, dan pihak dari Republik Maluku Selatan. Yang tujuannya dimana di sini mereka ingin merundingkan kemerdekaan bagi tanah mereka. Namun di saat itu mereka ini tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya dari pemerintah Belanda. Akhirnya ketujuh orang ini dengan merasa sangat geram langsung membunuh seorang tentara Belanda yang bernama Leo Butler. Dia ini adalah seorang tentara nasional muda asal Belanda. Lalu keesokan harinya tidak sampai di situ aja, mereka juga membunuh seorang penumpang yang bernama Bert Bierling. Dia ini adalah seorang ekonom muda dan dibunuh tepat di hadapan polisi, tentara, dan media. Jadi sengaja diperlihatkan kalau mereka itu membunuh para sandera. Lalu di saat itu Menteri Hukum Belanda yang bernama Andries van Ejiti akhirnya memberikan respons yang dikutip dari The Times edisi 3 Desember tahun 1975. Nah, ini gue bacain isinya ya. Dia mengatakan kayak gini. Mereka menuntut agar mereka diizinkan pergi dengan sandera. Kami tidak pernah menyerah pada tuntutan seperti itu, katanya. Bahkan ketika teroris Jepang menahan duta besar Prancis tahun lalu, dan kami tidak akan menyerahkan sekarang, katanya. Lebih jauh lagi, sekarang orang-orang ini telah membunuh, kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan Belanda sama sekali. Dan mereka benar-benar dikepung. Pihak pemerintahan Belanda serta aparat keamanan di saat itu tidak menyerah. Mereka harus mendapatkan para orang-orang Maluku yang menyandra para penumpang di kereta tersebut. Akhirnya nih geng ya, pada tanggal 14 Desember tahun 1975, para pembajak ini akhirnya menyerahkan diri dengan alasan kalau perlawanan di Maluku itu semakin meningkat, dan juga dengan alasan lain yaitu temperatur musim dingin yang hampir menyentuh 0 derajat Celcius. Dan mereka dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara atas apa yang mereka lakukan tersebut. Salah satu dari pembajak yang bernama Eli Hahuri, dia ini akhirnya bunuh diri di dalam penjara tepat pada tahun 1978. Lalu setelah kejadian pembajakan ini, ada sebuah teror lainnya yang dilakukan oleh anak-anak keturunan Maluku berjumlah 6 orang, yang mana mereka melakukan teror bersenjata di KJRI Amsterdam. Di saat itu mereka mengincar duta besar Indonesia untuk Belanda yang bernama Letjen Sutopo Yuwono. Namun di saat itu sang dubes tidak berada di tempat karena dia sedang menghadiri sebuah rapat yang membahas tentang pembajakan yang dilakukan oleh orang Maluku sebelumnya. Akibatnya di dalam teror ini 32 orang ditawan oleh para pembajak yang berjumlah 6 orang. Termasuk ada 17 orang siswa sekolah yang sedang berkunjung ke kantor kedutaan di saat itu. Nah, lalu di saat itu para pembajak atau peneror ini mengeluarkan statement yang bunyinya kayak gini. Kami bukan pembunuh, Belanda lah yang telah menjadikan kami pembunuh, katanya. Pernyataan mereka itu dibuktikan dengan mereka melepaskan sekitar 5 orang sandera, terutama pada anak-anak yang masih di bawah umur. Lalu mereka juga secara bertahap melepaskan sandera-sandera lainnya setelah mereka mendapatkan bujukan dari seorang pendeta. Tuntutan mereka sama dengan pembajak sebelumnya yang ada di kereta. Mereka meminta hak-hak bagi orang-orang Maluku yang ada di Belanda. Dan juga mereka menambahkan lagi, mereka meminta diadakan acara perdebatan antara kedutaan Indonesia, yaitu Pak Sutopo tadi, dengan pemimpin mereka yang bernama Johan Manusama. Dia ini adalah seorang Presiden Republik Maluku Selatan atau RMS. Dan di saat itu Pak Sutopo tidak merespon permintaan tersebut, dan Pak Sutopo justru meminta pihak pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Belanda yang bernama Max van der Stoel untuk masalah ini bisa ditangani oleh Belanda sendiri. Karena menurut Pak Sutopo di saat itu ya ini adalah daerah teritori negara Belanda, dan orang-orang keturunan Maluku yang melakukan pembajakan tersebut yang menjadi target tersebut melakukan tindakan kriminal di negara orang lain gitu. Jadi kedubes tadi tidak mau ikut campur. Dan di saat itu kelompok RMS ini juga meminta Presiden Indonesia yang di saat itu dipimpin oleh Pak Soeharto gitu ya untuk bisa bertemu dengan Presiden RMS juga. Dan di saat itu Pak Soeharto menolak juga permintaan dari pihak RMS. Sampai pada akhirnya karena masalah ini terus berlarut-larut, pemerintah Belanda akhirnya menemui kelompok RMS beserta dengan presiden mereka dan mengadakan pertemuan khusus setelah para pembajak Beilen menyerah. Kabar ini akhirnya diterima oleh para pembajak dari KJRI, dan barulah setelah itu para pembajak di KJRI ini meninggalkan kantor konsulat pada tanggal 19 Desember tahun 1975.
Di tahun ini juga nih geng ya, ada sebuah kejadian yang mengerikan banget yang dimana kelompok militan Republik Maluku Selatan hampir saja berhasil menculik Ratu Juliana dengan menggunakan sebuah truk yang sangat besar hasil dari curian. Yang dimana truk ini mereka gunakan untuk mendekati istana Soesdijk. Namun aksi ini gagal, mereka tidak berhasil menculik Ratu Belanda tersebut dan pelaku yang berjumlah 10 orang ini pun ditangkap oleh pihak keamanan Belanda di saat itu. Walaupun sudah banyak dari mereka yang ditangkap, perlawanan dari rakyat Republik Maluku Selatan ini tidak berhenti begitu saja. Mereka masih melakukan pemberontakan lainnya, geng. Nah, sekarang kita beranjak ke pemberontakan selanjutnya. Ini merupakan pemberontakan kedua pada tahun 1977. Tepat pada tanggal 23 Mei tahun 1977, yang dimana di saat itu rakyat Republik Maluku Selatan belum mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pemerintah Belanda. Semua keinginan mereka belum terwujud sampai akhirnya mereka melakukan pemberontakan kedua setelah 2 tahun mereka melakukan pemberontakan pertama. Terdapat beberapa orang keturunan Maluku yang menggunakan senjata api dilaporkan menghentikan sebuah kereta api yang rutenya itu dari Rotterdam ke Groningen dan mereka menghentikan kereta ini di daerah Assen. Kejadian ini tidak kalah mengerikan dengan teror yang mereka lakukan sebelumnya. Dan di saat itu karena sudah pengalaman dengan pembajakan sebelumnya, banyak sekali para penumpang yang akhirnya memberanikan diri untuk kabur. Mereka menyisakan hanya ada 50 tawanan di dalam kereta tersebut dan mereka berbaik hati gitu ya, melepaskan beberapa orang tawanan yang umurnya masih di bawah umur, anak-anak kecil, terus juga orang tua gitu. Lalu ada kawanan lain dari orang-orang keturunan Maluku dari Republik Maluku Selatan ini juga melakukan teror di tempat lain. Mereka berjumlah 4 orang. Mereka memasuki sebuah sekolah dasar di daerah Bovensmilde sekitar 20 km dari Essen, jadi tidak jauh dari lokasi pembajakan kereta tadi. Nah, di sekolah tersebut ada 15 orang anak-anak keturunan Maluku yang menjadi siswa di sekolah itu justru dibebaskan. Sementara siswa-siswa lain yang keturunan Belanda asli berserta dengan guru-gurunya itu justru ditahan oleh 4 kawanan tadi. Lalu setelah itu Johan Manusama tidak lama setelah kejadian pembajakan ini merespon. Jadi Johan Manusama ini adalah Presiden Republik Maluku Selatan tadi ya. Sekaligus dia pemimpin komunitas Maluku yang ada di Belanda. Dia mengatakan kalau aksi tersebut adalah sebuah aksi mental rendah kata dia. Dan dia juga menyatakan kalau aksi tersebut tidak mewujudkan cita-cita Republik Maluku Selatan yang merdeka katanya. Nah, sebenarnya ini di internal mereka juga saling ada gesekan gitu. Lalu keesokan harinya para pembajak ini akhirnya menyampaikan tuntutan mereka. Di antaranya yaitu pertama, mereka meminta pemerintah harus membebaskan 14 orang Maluku yang ditahan karena penyerangan konsulat dan pembajakan kereta pada tahun 1975. Lalu yang kedua, mereka meminta pemerintah harus menyiapkan pesawat Boeing 747 yang bisa mereka gunakan untuk terbang ke sebuah tempat yang rahasia. Lalu di saat itu mereka menegaskan kalau permintaan mereka ini harus dipenuhi pada jam 2 siang tepat pada tanggal 25 Mei tahun 1977. Jika tidak dipenuhi, maka lagi-lagi para tawanan ini akan dieksekusi atau dibunuh. Nah, mereka ini nggak main-main. Mereka menunjukkan keseriusan mereka dengan mengikat leher salah satu tawanan yang mereka arak atau mereka pamerkan keliling kereta. Dan di saat itu pihak Belanda sedang berada di masa menjelang pemilu gitu geng ya. Perdana Menteri Joop den Uyl itu menanggapi hal ini dengan sangat sabar karena ya ini adalah kali kedua mereka diteror. Di saat itu pihak Belanda merespon melalui menteri hukum mereka yang bernama Van Egyt. Dia mengatakan gini, tidak ada negosiasi sampai semua anak-anak di Bovensmilde itu dibebaskan. Dan di saat itu tenggat waktu sudah lewat gitu ya dan tidak terjadi apa-apa. Nah, 26 dan 27 Mei para pembajak ini akhirnya membebaskan semua anak-anak yang sudah sakit parah di saat itu. Jadi kasihan banget anak-anak tersebut, sudah melemah, nggak makan gitu ya. Dan juga para guru-guru di sekolah dasar itu juga mulai melemah. Dan mereka menyisakan 4 guru gitu ya yang mereka anggap masih fit, masih kuat untuk dijadikan sandera. Lalu pada tanggal 31 Mei tahun 1977, para pembajak ini meminta pemerintah Belanda untuk menyediakan mediator untuk bisa negosiasi. Dan di sini para pembajak ini juga merasa kayak sepertinya pembajakan ini atau penyanderaan ini sudah harus dihakiri gitu kan. Mereka juga udah nggak kuat akhirnya. Dan perdebatan di kedua belah pihak untuk saling menunjuk siapa yang menjadi mediator. Hasil akhirnya adalah disepakati pada tanggal 3 Juni yaitu dimediasi oleh Sumo
Sumokil dan juga Dr. Hasan Tan. Negosiasi itu berlangsung selama 6 jam di kereta tersebut pada tanggal 4 Juni tahun 1977. Lalu keesokan harinya ada 2 orang wanita hamil yang dibebaskan dari kereta tersebut, dan pada 8 Juni seorang pria yang juga sudah sakit parah akhirnya diizinkan untuk pergi. Lalu dilanjutkan lagi negosiasi pada tanggal 9 Juni. Namun sayangnya itu masih berujung buntu, padahal mereka udah menghabiskan sekitar 4 jam untuk bernegosiasi. Dan mereka mengatakan, kami akan meninggalkan negara ini atau lebih baik kami mati, katanya. Jadi para pembajak ini tuh sengaja minta pesawat tuh biar bisa cabut dari negara Belanda. Dan pihak mediator yaitu Tan dan juga Sumokil berpendapat bahwa situasi serius yang sekarang mereka hadapi ini gara-gara kedua belah pihak sama-sama keras kepala, dan sebenarnya mereka harus menyadari apa yang mereka lakukan ini bisa berakibat fatal bagi kedua belah pihak. Dan Dr. Tan juga mengatakan kalau situasi ini harus diatasi oleh Belanda karena bisa-bisa ini akan menyebabkan perang antar ras gitu ya. Ras Maluku dengan ras asli Belanda bisa berperang di sana. Lalu sebagai jawabannya, pemerintahan Belanda mengajukan kepada para pembajak dari keturunan Maluku ini untuk melepaskan para sandera tanpa ada cedera apapun. Dan mereka mengatakan kalau ada kekerasan yang terjadi, maka nantinya pihak dari pemerintah Belanda juga tidak segan-segan akan melakukan kekerasan balik gitu ya terhadap komunitas Maluku Selatan yang tinggal di Belanda. Situasi semakin tegang. Sudah sampai 3 minggu mereka melakukan penyanderaan. Pihak aparat sudah kehilangan kesabaran di saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 11 Juni tahun 1977, satu detasmen marinir yang didukung pasukan darat langsung menyerbu kereta tersebut. Lalu di situ juga diikuti dengan diluncurkannya 6 buah jet F-104 dari Royal Netherlands Air Force yang terbang rendah dengan afterburner atau teknik yang digunakan pada mesin jet untuk menaikkan gaya dorongnya untuk sementara. Lalu diikuti juga penyerangan di sekolah Bovensmilde oleh satu detasmen marinir untuk menyelamatkan guru-guru yang masih disandra di sekolah tersebut. Ada 3-4 kali gitu ya pesawat jet tersebut terbang rendah di antara kereta tersebut. Gunanya adalah pertama, sonic boom akan menghancurkan jendela sehingga akses masuk akan jauh lebih mudah. Lalu kedua, sonic boom akan membuat para sandera itu merunduk dan berlindung. Dan yang terakhir, tentu hal ini akan membuat bingung para pembajak kereta ini. Setelah pesawat tempur melakukan manuver terakhir, di saat itu sudah banyak tembakan yang diarahkan ke gerbong kelas pertama dan juga kompartemen. Di gerbong kelas pertama tersebut diyakini adalah posisi para pembajak, dan mereka sengaja membagi kereta menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gerbong untuk sandera wanita, lalu ada gerbong untuk sandera pria, dan gerbong untuk para pembajak sendiri. Hal ini tentu mempermudah gitu ya kerja dari pasukan khusus anti teror Belanda, karena kan gerbongnya terpisah-pisah ya, otomatis salah satu aja yang harus dihancurin gitu ya agar menyelamatkan sandera-sandera yang lain. Lalu kemudian para marinir Belanda dari BBI ini mulai menembaki sekitar 1.500 peluru ke arah gerbong di mana para pembajak ini bersembunyi. Akibatnya sebagian besar dari pembajak ini tewas seketika terkena tembakan peluru. Namun sayangnya di saat itu ada salah satu sandera gitu ya yang meninggal dunia juga karena dia ditempatkan di gerbong yang sama dengan para pembajak ini. Lalu pasukan marinir ini juga masuk ke dalam gerbong kereta dan mereka membawa semacam perisai kayu yang sudah ada bomnya gitu ya. Ukurannya itu seukuran pintu kereta, yang dimana mereka sengaja meledakkan pintu kereta agar mereka bisa berjalan dari gerbong ke gerbong untuk menyisir semua lokasi. Nah, di dalam kejadian ini ada sekitar 6 orang rakyat Republik Maluku Selatan yang tewas karena mereka adalah pembajaknya, dan 2 orang sandera di dalam kereta tersebut juga ikut tewas, jadi sekitar 8 orang. Nah, sementara itu ada 1 orang marinir dan 1 orang dari para penyandera yaitu rakyat Maluku Selatan ini yang terluka. Lalu ada juga salah satu pembajak yang ditangkap sehat gitu ya tanpa adanya cedera, dan dia berada bersama seluruh tawanan kereta yang berhasil dibebaskan. Lalu para pembajak yang selamat ini dijatuhi hukuman 6-8 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan kondisi penyanderaan yang ada di sekolah? Ya kan, yang kejam banget ya. Para siswa-siswa SD itu sudah sakit, terus beberapa guru yang udah lansia juga udah sakit gitu, baru dilepasin. Sisalah 4 sandera tadi gitu ya yang ditawan oleh para pembajak. Dan pihak pemerintah Belanda dibantu oleh marinir di saat itu melakukan aksi pembebasan terhadap para tawanan ini. Namun ya aksi tersebut tidak sebrutal yang dilakukan di kereta gitu. Para marinir ini tidak menyerbu dari pintu ataupun jendela. Mereka mengetahui posisi di mana para pembajak ini bersembunyi. Mereka
mereka langsung mendobrak lokasi tersebut. Mereka menggunakan sebuah kendaraan lapis baja dan juga bahan peledak untuk menghancurkan dinding. Nah, dan dari lubang tersebutlah pasukan dengan cepat membebaskan sandera ini. Dan akhirnya aparat berhasil menangkap 4 pelaku penyanderaan dan menyelamatkan 4 guru yang disandera di sana. Nah, lalu apakah teror berhenti begitu saja? Tentu enggak, karena yang namanya orang belum mendapatkan keinginannya udah pasti regenerasinya juga bakal memberontak gitu kan. Nah, insiden terakhir yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Maluku yang ada di Belanda yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 1978. Di saat itu ada 3 orang menggunakan senjata api lengkap membajak dan menduduki kantor pemerintah Provinsi Drenthe atau sebuah provinsi yang terletak di timur laut Belanda, yang dimana ibu kotanya itu adalah Essen ini tempat dilakukannya pembajakan kereta dalam kejadian pembajakan kedua. Di saat itu mereka berhasil menyandera sekitar 71 orang. Termasuk di dalamnya ada 2 anggota Dewan Provinsi. Lalu sementara itu, yang sebenarnya menjadi target para pembajak adalah Tinekes Chiltwist, yaitu seorang komisaris ratu untuk Provinsi Drenthe yang berhasil melarikan diri. Di saat itu para penyandera ini benar-benar serius dan brutal. Mereka mengumpulkan para sandera dan menembak mati seorang pejabat, yang kemudian mereka melemparkan jasadnya keluar jendela. Nah, di dalam penembakan tersebut menyebabkan ada sekitar 5 orang yang luka-luka. Nah, di dalam hal ini mereka juga menuntut hal yang sama seperti yang terjadi setahun sebelumnya, yaitu mereka meminta disediakannya pesawat dan meminta tawanan-tawanan dari rakyat keturunan Maluku ini dibebaskan. Nah, lalu mereka juga meminta tebusan sebesar 13 juta dolar. Nah, tuntutan ini harus dipenuhi oleh pemerintah Belanda pada jam 2 siang. Dan apabila permintaan ini tidak dipenuhi, maka para sandera ini akan ditembak secara berpasangan dalam waktu 30 menit. Di saat itu Menteri Hukum Belanda yang bernama De Ruyter itu sempat menghubungi para pembajak ini. Di saat dia menghubungi para pembajak, dia sempat mendengar suara tembakan, yang mana tembakan ini diklaim bahwa para pembajak telah membunuh sandera pertama mereka selama percakapan itu terjadi. Namun ternyata di saat itu ya Menteri Hukum Belanda ini justru salah dengar sebenarnya. Itu bukan suara tembakan yang membunuh sanderanya ini gitu ya. Yang membuat dalam kejadian ini ya gara-gara keliru mendengarkan suara tembakan tadi, pihak pemerintah langsung menginstruksikan pasukan anti teror untuk menyerbu gedung ini dalam waktu 40 menit setelah berakhirnya tenggat waktu yang diberikan oleh pihak pembajak gitu ya. Berarti sekitar jam 2.45 lah gitu. Di dalam kejadian ini ada sekitar 6 sandera yang terluka dan ada juga 1 anggota Dewan Provinsi yang mengalami luka serius di perut hingga akhirnya meninggal di rumah sakit sebulan kemudian. Nah, Perdana Menteri Belanda yang bernama Dries van Egiti itu juga menegaskan dalam The Times pada tanggal 15 Maret tahun 1978 mengatakan kayak gini, "Jelas bahwa solusi tanpa kekerasan adalah hal yang mustahil dan gagal melanjutkan apa yang kami usahakan," kata dia. "Kami akan membahayakan nyawa para sandera secara serius." Dan dia juga menghimbau agar orang-orang yang ada di Belanda tidak menciptakan sentimen kepada komunitas Maluku Selatan yang ada di Belanda gitu ya. Karena ini hanya rangkaian aksi dari para pembajak atau para oknum, bukan seluruh orang-orang dari keturunan Maluku. Namun sayangnya opini publik di saat itu berkata lain. Insiden ini ternyata menimbulkan ketegangan antar elemen yang ada di dalam tubuh komunitas Maluku Selatan sendiri. Dan akhirnya meskipun orang-orang Maluku yang ada di Belanda sangat-sangat merindukan kampung halaman mereka dan menginginkan kampung halaman mereka itu merdeka, terpisah dari Indonesia, ya tapi apa boleh buat gitu ya. Perlahan demi perlahan pihak Belanda juga tidak memenuhi keinginan mereka dan mereka akhirnya menerima keadaan yang ada. Walaupun sampai sekarang sebenarnya masih banyak gitu yang memperjuangkan hal tersebut, masih banyak rakyat Maluku Selatan yang memperjuangkan tanah kelahiran mereka untuk bisa merdeka, independen, berdiri sendiri seperti Suriname. Namun sebagian besarnya sudah menerima Belanda sebagai negara mereka sendiri.